Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, berapa banyak orang merasa dirinya benar, merasa semua tindakannya itu berkenan di hadapan Tuhan. Kalau orang itu merasa benar, tindakannya, keputusannya, perbuatannya benar seperti yang Tuhan mau, orang ini akhirnya menjadi orang yang tinggi hati, sombong. Tidak bisa ditegur, tidak bisa dinasihatin, tidak bisa dikasih masukan sama sekali. Padahal kita ini masih dalam proses disempurnakan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Ada bagian-bagian tertentu dalam diri kita ini yang kita ini nggak tahu bahwa kita ini memiliki blind spot yang kita nggak bisa lihat. Yang bisa melihat adalah orang lain. Seperti seorang tukang cukur, dia nggak bisa nyukur rambutnya sendiri, dia butuh orang lain untuk nyukur. Karena ada bagian tertentu yang nggak bisa dilihat. Sekalipun harus membutuhkan cermin untuk melihatnya. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang kita tidak bisa lihat dan itu membutuhkan pertolongan orang lain. Kita itu butuh orang lain. Kadang dipakai untuk menasihatin, menegur, meluruskan, membimbing, mementori, mendidik, mengajari. Semakin membuat hati kita ini semakin diubah, hidup kita semakin berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Makanya di Efesus dijelaskan ada jawatan, 5 jawatan pelayanan, ada rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Semuanya itu diberikan kepada umat Tuhan, diberikan oleh Tuhan, ada di dalam pelayanan, pekerjaan Tuhan untuk mendewasakan umat-umat percaya, orang-orang percaya, supaya semakin hari semakin mengalami pengenalan akan Tuhan itu secara utuh, sehingga semakin hari semakin dewasa. Kita ini perlu orang lain, kita ini butuh orang lain untuk menasihatin, untuk menegur, untuk melihat kelemahan dan kekurangan kita. Kalau kita ini merasa benar terus, merasa dirinya hebat, akhirnya apa? Merasa dirinya sempurna. Orang yang merasa dirinya sempurna, ketika ditegur marah, ketika dinasihatin nggak terima, ketika dididik, diajarin nggak mau. Karena apa? Merasa dirinya pinter, merasa dirinya benar, nggak butuh lagi orang lain. Sampai hari ini kita ini sedang diproses Tuhan untuk didewasakan. Semakin hari semakin diubah karakter kita, kelakuan kita sepenuhnya dibawa menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Di kitab Amsal 6 ayat 23, karena perintah itu pelita. Perintah itu seperti pelita yang memberi terang. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita itu perlu firman. Kita butuh firman. Kita perlu kebenaran. Karena kebenaran itu akan membuat kita mengerti, sehingga kita dimerdekakan dari segala sesuatu yang kita nggak mengerti, yang membelenggu kita. Karena pengertian tadi membuat kita bisa melihat kebenaran yang sejati, kita bisa mengambil, memutuskan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang nggak ngerti, nggak mau belajar firman. Banyak orang nggak peduli dengan firman. Kalau kita nggak peduli dengan firman, siapa yang menjadi pelita hidup? Padahal firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman yang akan menerangi hidup kita. Belajar firman, dengerin khotbah, dengerin pengajaran, dimuridkan, diajarin, dididik. Itu akan menerangi hati kita dari semua kejahatan. Firman akan menerangi semua kegelapan yang di dalam hati kita ini. Perlu dan kita butuh itu. Itu yang akan membuat hidup kita semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Tetap ada teguran yang mendidik kita. Karena kadang kita berjalan menurut kita sendiri benar, tapi kadang salah menurut Tuhan. Apa yang kita pandang benar belum tentu benar menurut Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan harus sejalan dengan firman. Kita harus terima didikan. Kita harus memiliki hati yang lembut untuk diajar, dibentuk, diproses. Dibawa menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Jangan alergi dengan didikan. Jangan alergi dengan teguran. Terima. Kalau kita ini salah, ditegur, terima dengan baik. Itu sebagai jalan, itu sebagai pelita yang menerangi jalan kita, supaya hidup kita itu fokus pada jalan kebenaran.
Tapi banyak orang nggak mau ditegur karena ditegur rasanya sakit rasanya. Merasa harga dirinya nggak ada lagi, merasa direndahkan karena rasa nggak dihormati lagi. Dengerin baik-baik. Kalau kita salah, dapat teguran, bertobat. Dengan bertobat dan berbalik kepada Tuhan, itu membuat hidup kita itu semakin hari semakin menjadi lebih baik, semakin berjalan seperti yang Tuhan mau. Karena di dalam diri kita ini banyak bagian-bagian kita sendiri nggak bisa lihat. Ada blind spot yang kita nggak bisa lihat. Yang bisa lihat kekurangan itu adalah orang lain. Yang bisa melihat kelemahan itu orang lain. Dan kalau orang lain tegur atau siapapun nasihatin, itu bagian yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi kita. Tapi banyak orang kan nggak terima, merasa harga dirinya direndahkan, merasa orang aku yang punya segala sesuatu kok ngapain dia negur-negur saya kan jadi rasanya nggak enak dan lain sebagainya. Dengerin baik-baik, salah. Kalau salah, sadarin kesalahanmu, bertobat. Yang membuat hati kita lembut ketika kita ini mau memberi hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Ketika kita mau terima didikan, nasihat dan teguran. Bedanya Daud dengan Saul adalah hati yang lembut dan hati yang keras sekali. Daud memilih hati yang lembut. Sekalipun dia bikin dosa yang lebih banyak daripada dosanya Saul. Daud bertobat, balik kepada Tuhan. Tetapi Saul ketika ditegur marah, tidak terima. Membedakan. Ini adalah contoh yang akan kita pelajari, yang membuat kita semakin hati-hati hidup di dalam Tuhan. Kalau Tuhan tegur lewat siapapun orang, terima saja sebagai didikan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan negur selalu pakai orang lain seringkali. Kalau Tuhan tegur pakai orang lain, itu tandanya Tuhan sayang sama kamu. Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jangan sampai Allah sendiri yang tegur hidupmu. Jangan sampai Tuhan sendiri tegur langsung atas hidupmu. Urusanmu lebih ruwet. Kita ini harus memiliki kerendahan hati. Di Amsal 10 ayat yang ke-17, siapa yang mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan. Orang yang mengindahkan, orang yang memperhatikan didikan menuju jalan kehidupan. Tetapi siapa yang mengabaikan teguran akan tersesat. Kadang memang tidak enak teguran itu, nemplak rasanya. Bapak Ibu kadang dengerin firman yang saya sampaikan, tertegur, tertemplak. Kalau engkau benar-benar melakukan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman, bertobat, balik kepada Tuhan, ikutin Tuhan. Itu adalah bagian yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupanmu. Saya seringkali dapat teguran dan nasihat, dan itu membuat saya lebih semakin hari semakin banyak belajar bahwa memang banyak kekurangan dan kelemahan dalam diri saya yang saya harus perbaikin supaya semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bisa saya yang dipakai adalah istri saya, mungkin keluarga saya atau siapapun juga. Kalau itu nasihatnya baik, kalau itu tegurannya baik, saya terima sebagai didikan yang akan membuat jalan saya semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tapi banyak orang loh, ditegur nggak terima, dinasihatin nggak bisa, keras kepalanya bukan main. Sudah salah merasa benar, merasa pinter, merasa hebat, dan ujungnya malah melukain banyak orang. Orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang nggak bisa ditegur, orang-orang yang nggak bisa dinasihatin, biasanya orang-orang ini akan melukain banyak orang. Apa yang dilakukan, apa yang diperbuat selalu melukain banyak orang. Karena segala sesuatu yang dianggap, yang dilakukannya adalah benar menurut pandangannya sendiri. Kita nggak bisa hidup benar menurut pandangan kita. Kita itu butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan yang akan membawa kita, membimbing kita kepada seluruh kebenaran. Di Amsal 12 ayat pertama, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Orang yang nggak bisa ditegur ternyata adalah orang yang dungu. Orang dungu itu nggak bisa berpikir, nggak punya nalar, nggak punya hikmat, nggak punya pengertian, atau bisa disebut bodoh. Kenapa? Nggak mau dididik, nggak mau diajar. Di Amsal 15 ayat yang kelima, orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Memang dalam setiap kehidupan kita ini, dari setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, ini tidak semuanya benar. Ada hal yang salah. Kadang kesalahan itu kita nggak sadarin. Apalagi kalau kita ini sudah punya jabatan tinggi, sudah jadi hamba Tuhan, sudah jadi orang yang hebat, sudah punya posisi yang pengaruh yang besar. Siapa yang berani negur? Siapa yang berani nasihatin? Padahal dalam diri kita ini ada sisi yang kita tidak bisa lihat. Dan itu butuh orang lain untuk melihat. Kita butuh komunitas untuk bisa menerima masukan. Kita perlu orang lain untuk
menasihatin, membimbing, menegur, bahkan mengajarin banyak hal supaya jalan kita itu tetap berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kehidupan kita ini tidak bisa hidup sendiri. Kita selalu butuh orang lain. Kita ini adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Dan Tuhan pun pakai orang lain untuk memberkatin kita. Dan Tuhan pun pakai orang lain untuk menajamkan hidup kita. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kadang Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita untuk membentuk kita, ngajarin kita supaya jalan kita itu lurus dan benar di hadapan Tuhan. Makanya kalau ada orang berbenturan dengan hidupmu, dipakai Tuhan untuk mempertajam hidupmu, sikap hatimu harus benar. Jangan malah dimusuhin. Harusnya kita koreksi diri. Kalau kita ini nggak cocok dengan orang lain, gara-gara apa dulu? Kita yang koreksi diri. Jangan kita tuduh orang lain. Jangan kita mau salahkan orang lain. Kita mau kambing hitamkan orang lain karena kita merasa benar sendiri. Kita hakimi orang lain seenak sendiri. Koreksi diri dulu. Kita harus banyak bercermin. Kita harus banyak melihat sampai ke kedalaman batin kita ini. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan ini sudah berkenan di hadapan Tuhan apa belum? Atau jangan-jangan kita sudah melakukan banyak hal, ternyata itu tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Ternyata selama ini yang kita lakukan terlalu banyak melukai dan menyakiti hati orang. Karena kita pikir semuanya itu benar menurut cara pandang kita sendiri. Kita harus belajar, terima masukan. Kita harus memiliki hati yang lembut untuk terima didikan. Perhatikan Amsal 15 ayat yang ke-10. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Dan siapa benci kepada teguran akan mati. Ternyata kalau kita nggak bisa ditegur, dinasihatin oleh orang-orang di sekitar kita, nanti Tuhan akan didik kita dengan cara yang berbeda loh. Karena Tuhan mau kita ini hidup benar di hadapan Tuhan. Bayangin Bapak Ibu, sebelum kita bertobat, Yesus rela mati di kayu salib buat kita. Apalagi kita ini setelah kenal Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Tuhan tidak akan pernah biarkan kita ini tersesat, hancur hidupnya. Makanya selalu dikirim orang-orang tertentu di sekitar hidup kita untuk negur, untuk nasihatin. Jangan sampai kita menjadi keras kepala. Nanti Tuhan sendiri turun tangan, urusanmu tambah ruwet, tambah kacau. Kita harus beri hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan. Lebih baik kita berurusan dengan Tuhan selama kita tinggal di bumi, daripada kita berurusan dengan Tuhan setelah kematian. Tidak ada waktu lagi untuk bertobat. Walau kita hari ini kita berurusan dengan Tuhan, Tuhan tegur, Tuhan nasihatin, Tuhan bentuk, Tuhan proses, Tuhan ajarin dengan banyak hal, supaya kita bertobat balik kepada Tuhan. Tetapi kalau sampai kamu berurusan dengan Tuhan setelah kematian, tidak ada lagi waktu untuk bertobat. Semuanya selesai. Semuanya sudah selesai dan terlambat semuanya. Tidak ada waktu untuk bertobat. Amsal 15 ayat yang ke-12. Si pencemooh tidak suka ditegur orang. Kalau engkau ditegur orang marah, artinya kamu nih orang yang rendahan sekali. Orang yang bodoh karena nggak mau terima didikan. Kamu termasuk golongan pencemooh. Pencemooh tidak suka ditegur orang. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Di ayat yang ke-31 perhatikan Amsal 15. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Kalau hidupmu ingin menikmati berkat kasih karunia Tuhan, dengar teguran. Dan teguran itu akan membawa kepada kehidupan. Dan kau akan tinggal di lingkungan orang-orang yang mengasihi, orang-orang yang bijaksana, yang akan membawa kamu menikmati semua kebajikan dan kemurahan Tuhan. Amsal 15 ayat 32. Siapa yang mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa yang mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Saya bilang berkali-kali Bapak Ibu, kita ini tidak bisa 100% benar. Sampai hari ini kita masih dalam proses disempurnakan karena kita belum sempurna. Dalam perjalanan proses untuk disempurnakan ini, kita butuh didikan, kita butuh nasihat, kita butuh teguran. Makanya kita harus memiliki hati yang besar, hati yang lembut, hati yang mau berubah, hati yang mau dibentuk dan hati yang mau diproses. Kalau tidak, kita akan gampang marah, kita akan gampang sakit hati, kita akan merasa benar sendiri, kita akan keras kepala, kita akan jadi orang yang susah diubah. Ujungnya nanti kamu akan berurusan dengan Tuhan. Perhatikan di ayat Amsal 29 ayat pertama.
Ya, penting sekali, saya pernah bahas detail ini. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Perhatikan, saya ulangi lagi. Siapa bersih tegang leher, ketika ditegur marah, nggak terima, nyerang balik pakai firman nyerangnya, cari kelemahannya, dimaki-maki, dimusuhin, sampai marahnya meledak-ledak. Kenapa? Siapa bersih tegang leher walaupun mendapat teguran? Orang-orang model kayak begitu itu, sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Nggak ada obatnya sampai dia diremukkan. Nanti kalau nggak mau bertobat sungguh-sungguh, orang yang keras kepala ini, orang yang nggak mau dididik, orang yang mau ditegur ini, karena merasa benar, merasa suci, sejagat raya, maha benar, orang yang paling keras kepala, nggak mau dengar kata orang lain, nggak mau menghargai orang lain, orang kayak begini diremukkan tanpa dapat dipulihkan. Artinya kalau dia nggak dapat kasih karunia Tuhan, nggak mau melembutkan hatinya, tidak akan bisa dipulihkan. Siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Kalau tidak dapat dipulihkan lagi, mau diapain? Akan dibuang dalam kematian kekal. Beri hatimu hari ini. Nggak usah ngotot. Nggak usah bela diri. Diam ketika dapat teguran. Diam ketika dapat nasihat. Kadang kita ini selalu membenarkan diri, merasa benar terus kok. Merasa pintar terus, merasa hebat terus. Bayangin, kalau kita merasa pintar, merasa benar, merasa hebat terus, kita akan menjadi orang yang sombong, angkuh, keras kepala, dan susah benar berubah. Padahal kita ini dalam progres perjalanan hidup kita diubah menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Amsal 29 ayat yang ke-15, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Kalau hari ini kita terima didikan dan nasihat dalam bentuk apapun juga namanya, terima. Dan itu akan membuat hidup kita ini semakin hari semakin dibawa menjadi orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan malah menjadi batu sandungan. Orang yang mempermalukan ibunya, artinya orang ini menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Terutama orang tuanya malu punya anak model kayak begini. Kenapa? Kelakuannya. Seringkali kalau kita melihat orang yang kelakuannya bejat, rusak, ngawur, kacau, tidak punya etika, nggak punya tata krama. Banyak orang ngomong begini, itu orang nggak dapat didikan. Orang tuanya nggak didik dengan benar. Kenapa? Jelas saja. Orang yang kelakuannya busuk dan jahat, mempermalukan. Kata kita Masal, mempermalukan ibunya. Merasa ibunya nggak didik, nggak berhasil didik anaknya. Hari ini kita mesti belajar berubah kok. Berubah terus setiap hari. Menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Ada blind spot yang kita nggak bisa lihat dalam diri kita. Itu yang bisa lihat adalah orang lain. Tukang cukur rambut, dia nggak bisa nyukur rambutnya sendiri. Dia butuh orang lain untuk nyukur rambutnya. Dan kita sampai hari ini butuh orang-orang di sekitar kita yang dikirim Tuhan untuk membentuk, memproses, mempertajam kita. Kita akan lihat di kitab Ibrani pasal yang ke-12 mulai ayat yang ke-5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mau kita disempurnakan terus. Sampai hari kita Tuhan mau sempurnakan kita. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau kita mau jadi anak Tuhan, kita dididik sejalan sesuai dengan firman Tuhan. Kecuali engkau anak yang liar, gak mau peduli dengan Tuhan, gak mau tahu dengan Tuhan, apalagi gak kenal Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan, ya Tuhan pasti sempurnakan terus, Tuhan didik terus. Dan pendidikan Tuhan itu membawa kita kepada dalam promosi dan peninggian kok. Tujuan didikan Tuhan untuk memproses, membentuk kita, menyempurnakan kita. Dan Tuhan selalu pakai orang di sekitar kita untuk mendidik itu. Ada orang yang diproses melalui suaminya, melalui istrinya, melalui bosnya, melalui keluarganya, melalui orang tuanya, melalui besannya, melalui siapapun yang hari ini bersinggungan dengan hidupmu. Orang itu adalah dipakai Tuhan untuk membentuk hatimu, sedang didik, ngajari supaya hidupmu itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Berakar kuat bersama Tuhan. Nikmatin proses yang ada. Nikmatin perjalananmu bersama Tuhan. Perjalanan kita bersama Tuhan adalah perjalanan menuju kesempurnaan. Dan kita sedang diajar dan dikasihi Tuhan. Kalau kita ini anak gampangan, kita nggak didik, nggak diajarin.
Saya bersyukur dengan orang tua yang laki-laki terutama. Waktu kecil saya dididik keras begitu rupa. Dididik. Dan ternyata saya nikmatin hasilnya sampai hari ini. Diajarin disiplin. Diajarin hidup yang benar. Berpikir benar. Berbijaksana. Tidak melakukan hal yang jahat. Diajarin belajar terus. Supaya suatu hari kamu jadi orang besar, bisa ngajar banyak orang, bisa menjadi contoh bagi banyak orang. Dari kecil saya diajarin, dididik dengan keras, diarahkan dengan benar. Saya pikir waktu kecil, kok waktu saya buat anak-anak nggak ada waktu untuk main, kumpul sama orang-orang lain, teman sebaya saya. Saya diajarin ini, diajarin itu, dididik ini, dididik itu. Saya nggak ngerti, saya waktu itu protes. Kenapa saya ngalami kayak begini? Kok saya nggak bisa menikmatin seperti anak-anak biasanya? Ternyata Tuhan sedang persiapkan saya. Melalui orang tua saya dididik, diajarin sampai hari ini pun. Saya baru ngerti maksud Tuhan. Dibutuhkan waktu yang lama. Kadang kita itu ditegur, dinasihatin, diperingatkan, diproses, kita nggak tahu maksud Tuhan. Tapi setelah waktunya tiba, engkau akan ngerti maksud dan tujuan Tuhan. Bagian Tuhan adalah membentuk dan memproses kita, mempersiapkan kita sesuatu yang besar di depan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ternyata Tuhan sedang bentuk, sedang proses, sedang persiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar, untuk kemuliaan namanya. Supaya namanya ditinggikan dan dimuliakan melalui hidup kita. Kita bukan jadi anak yang gampangan. Perhatikan ayat yang ke-7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di mana kan terdapat anak-anak yang tidak diajar oleh ayahnya. Jelas, orang tua yang baik yang didik anaknya menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kalau salah dihajar kadang. Dan itu bagus. Kalau anak nggak tahu diajar orang tuanya nggak pernah hajar, dimanja terus, nggak pernah dinasihati, diturutin semuanya. Anak itu akan jadi liar. Anak itu nggak bisa diatur, dididik. Orang-orang tua yang memanjakan anaknya dengan uang, dipuaskan dengan beli ini, beli itu. Waktu dia sudah dewasa, dia sudah menikah, dia nggak punya daya juang, dia nggak bisa ngambil keputusan, dia hanya menggantungkan orang tuanya, bahkan memiliki karakter busuk dan jahat sekali. Ada anak-anak yang dimanjakan oleh orang tuanya. Mereka dibesarkan dengan kelimpahan, tanpa dididik, tanpa dinasihatin, tanpa ditegur. Apa yang terjadi? Banyak terjadi penyimpangan. Bisa jatuh dalam narkoba, free sex, dan lain sebagainya. Orang tua harus didik anakmu menjadi anak yang takut akan Tuhan. Jangan biarkan, jangan dipuaskan dengan dimanja dengan harta kekayaan. Dicukupin, bagus kalau bisa mencukupin. Tapi ketika ada yang kesalahan, harus dididik, diajarin etika, norma, tata krama, supaya bisa menempatkan diri dengan tepat di hadapan banyak hal. Sehingga hidupnya takut akan Tuhan. Hanya anak hari ini, generasi hari ini banyak sekali yang nggak tahu tata krama, nggak bisa menempatkan diri dengan baik, nggak tahu tepo seliro, nggak tahu anggah ungguh, sehingga liar, ngawur, dan tidak punya etika sama sekali. Kenapa? Orang tuanya terlalu sibuk cari duit, dan anaknya lupa dididik dan dinasihatin. Kalau hari ini kita biarkan generasi ini tanpa dididik, kita anggap akhirnya anak-anak itu menjadi anak gampangan. Didik anakmu menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kita ulang ayat yang ke-7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Kalau anak pasti diajari, dinasihatin. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Kalau ayahnya nggak ajar, berarti itu anak itu akan liar. Anak itu harus dididik dan dinasihatin. Kalau salah kadang dia perlu diajar kok. Ayat yang ke-8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Bapak Ibu sedang menghadapi ganjaran apa? Sedang dididik Tuhan dalam hal apa? Karena Tuhan itu didik kita, setiap orang itu berbeda-beda. Yang dididik Tuhan biasanya yang hal-hal yang akan menghancurkan hidup kita. Di blind spot kita tadi. Ada orang yang ada kelemahannya di banyak hal. Ada kelemahannya seks, kelemahannya sombong, kelemahannya takut, kelemahannya cemas. Banyak macam. Di dalam titik kelemahanmu itu, Tuhan akan didik, Tuhan ajarin, Tuhan sedang proses, Tuhan bentuk. Tuhan ajarin banyak hal dalam hidup kita. Sedang kita harus ngikutin alurnya Tuhan, ngikutin ritmenya Tuhan, ngikutin jalannya Tuhan. Waktu dididik, dibentuk Tuhan, jangan protes, jangan ngeluh, jangan menggerutu. Jalan aja sama Tuhan.
Karena tujuannya satu kok, Tuhan mau persiapkan hidupmu menjadi sesuatu yang powerful dan luar biasa. Tuhan akan bawa hidup kita ke dalam peninggian yang membawa kita menjadi orang-orang bukan gampangan, bukan anak gampangan, tetapi real anak yang akan mewarisin semua perkara-perkara ilahi dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-9, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormatin. Ini ayah kandung kita dapat ganjaran, kita dididik, dinasihatin, dan mereka kita hormatin. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Kalau orang tua kita didik saja, kita ngikutin didikan, kita ikuti ajaran dia, kita hormatin orang tua kita. Apalagi kalau Tuhan yang ngajar dan mendidik kita. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Orang tua kita mendidik kita dalam waktu yang pendek, apa yang dianggap baik. Biasanya dididik di antara dari kecil sampai umur akil balik baru. Nanti kalau gede kan susah. Kalau mereka udah menikah, udah waktunya udah selesai, mereka punya tanggung jawab dengan hidupnya sendiri. Apalagi kalau nikahnya nikah muda, sudah bertanggung jawab dengan hidupnya sendiri. Makanya didik anakmu dari balita sampai dia akil balik. Kalau dia udah remaja, dia punya dunia sendiri. Kalau kita nggak mulai deketin anak-anak dari muda, nanti kita telat. Ketika dia mulai punya dunia sendiri, punya kehidupan sendiri, kita udah jauh dengan mereka. Dari muda ajarin, didik ajarin, ajak ngobrol, ajak cerita, nasihatin banyak hal, beri masukan banyak hal. Kalau sudah ABG baru dinasihati, sudah telat semuanya. Waktu masih muda, waktu masih anak-anak, waktu masih balita. Dan mulai dia beranjak dewasa, dia sudah terima banyak masukan hal, didikan nasihat yang kita bekali dalam kehidupan. Bekalin harta itu bagus, bekalin warisan itu bagus. Tapi warisan itu tidak kekal. Tapi ketika kita bekalin mereka dengan didikan nasihat, teguran akan membuat anak-anak yang mewarisin segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Makanya orang tua harus jadi contoh. Jangan hidup ngawur. Kita nggak akan bisa mendidik anak kita kalau hidup kita ngawur. Kita mau kasih contoh apa? Orang tua harus beri contoh yang baik. Kelakuan, tindakanmu, sikapmu, perbuatanmu harus sesuai dengan firman. Tidak mungkin kamu bisa mendidik anakmu baik kalau kelakuanmu busuk dan bejat dan jahat. Bagaimana kamu mendidik anakmu menjadi anak yang setia dan hidup takut akan Tuhan, tapi hidupmu penuh dengan perzinahan dan perselingkuhan? Palsu, nggak bisa. Kita tuh nggak bisa jadi contoh yang baik sampai kita menghidupi apa yang kita mau contohkan kepada orang. Kita harus jadi suratan yang terbuka yang bisa dilihat orang, bahwa hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bahkan anak-anak kita bisa belajar dari kehidupan kita. Amin. Ayat yang ke-10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita, Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita. Tuhan sedang ngajar apa dalam hidupmu? Dalam proses apa? Yang diajar bagian yang mana? Dalam kelemahanmu? Bersyukur, nikmatin saja proses Tuhan. Dalam hal apa engkau diajar Tuhan? Disitulah Tuhan akan berikan kemampuan dan kekuatan supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Siapa bilang ketika diproses Tuhan seneng? Nggak seneng, nggak enak, sakit rasanya. Tuhan proses saya dengan istri saya itu. Rasanya sakit Tuhan. Wes kapok Tuhan. Tetapi itu banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan istri saya. Hati saya diubah Tuhan. Motivasi saya diubah Tuhan. Tujuan hidup saya diubah Tuhan. Banyak hal yang Tuhan ubah lewat proses itu. Makanya pada waktu proses, nikmatin proses itu. Nikmatin bersama Tuhan. Jangan ngeluh, jangan ngomel, jangan gerutu. Nikmatin dengan hati bersyukur. Waktu ada proses yang bikin rasanya tidak enak tadi, sikap hati kita harus benar. Itu bagian yang Tuhan izinkan untuk membentuk, mendidik, dan mengajarin kita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ternyata Tuhan sedang melatih kita pelan-pelan. Kalau kita lulus dari latihan itu, kita mendapatkan buah kebaikan. Hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memang persiapkan dengan hal yang tidak gampang, hal yang kadang kita itu banyak bertanya, Tuhan kenapa ini kok ngalami begini, ngalami begitu. Banyak orang bertanya dengan apa yang terjadi atas hidupnya. Loh aku kok ngalami kayak begini Tuhan. Kenapa suamiku main serong? Kenapa kok dia nggak setia? Kurang apa? Kenapa aku ngalami seperti itu? Semuanya banyak pertanyaan-pertanyaan yang nggak jelas ujung pangkalnya.
Kita seringkali banyak bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan kadang nggak jawab loh. Supaya kita ini belajar dari proses itu, untuk melihat bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar ke depannya. Banyak orang mempertanyakan hidupnya, kenapa ngalamin ini? Kenapa? Sampai kapan ini proses selesainya? Jalanin aja tuh sama Tuhan. Tuhan nggak pernah biarkan hidupmu sampai keleleran, menderita, sampai babak belur gitu. Tuhan terlalu proteksi, Tuhan selalu lindungi, karena Tuhan sedang melatih kita untuk sesuatu yang lebih besar ke depan. Nikmatin terus saja jalan sama Tuhan. Nikmatin prosesmu sebagai bagian yang Tuhan izinkan untuk membentuk dan meremukkan yang di dalam tadi. Makanya kita butuh orang di sekitar kita untuk menasihatin, menegur, membimbing, menguatkan, mementori, ngajarin firman. Kita nggak bisa hidup sendiri. Banyak hal yang kita butuh orang lain untuk semakin kita ngerti bahwa kita punya kelemahan yang harus disempurnakan untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Nikmatin perjalanan yang Tuhan izinkan dalam hidupmu hari ini. Sekalipun perjalanan itu tidak enak. Karena Tuhan sedang mempersiapkan, sedang melatih hidupmu. Karena Tuhan sedang melatih hidupmu untuk sesuatu yang ilahi, yang besar. Dalam waktu latihan, dibutuhkan didikan, dibutuhkan nasihat, dibutuhkan teguran. Dan itu membuat hati kita rasanya tidak enak. Tapi ujungnya Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk perkara ilahi yang besar. Jalan terus sama Tuhan. Senyum yang lebar. Sembah Dia. Bilang thank you sama Tuhan. Tuhan, kau mau apa? Mau hatiku? Mau hidupku? Mau apa lagi? Ambil semuanya. Kita berikan jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Semakin kita beri sepenuhnya sama Tuhan, semakin kita menyerah di hadapan Tuhan, semakin Tuhan bentuk hati kita, semakin lembut hati kita, semakin diubah menjadi serupa segambar dengan Allah. Kita akan menikmati semua kebajikan dan kemurahan Tuhan. Kita akan menikmati hal-hal yang ilahi yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Bagimu Tuhan, pujian, pengagungan. Kami berikan sepenuhnya hidup kami, sepenuhnya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, lihat sampai kedalaman batin kami. Kalau dapatin semua kebusukan dan kejahatan, bentuk, cabut. Kalau jalan kami menyimpang, didik, nasihatin, ajarin kami, luruskan jalan kami, supaya kami menjadi orang yang bisa dipercaya kerajaan Allah, bisa menyenangkan hati Tuhan dan bisa mempermuliakan nama Tuhan. Kami beri hati kami berikan hidup kami sepenuhnya untuk kemuliaan nama-Mu. Bagimu pujian, bagimu pengagungan, buat Raja kami yang maha perkasa, Raja kami yang maha mulia. Tuhan, kami berserah penuh Tuhan. Kami mau menikmatin semua perjalanan hidup kami dengan menyenangkan hati-Mu. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Oleh darah-Mu sendiri terpahat dalam loh batin kami yang paling dalam, firman ini nempel Tuhan. Hai firman ini jadi praktek hidup kami menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang rajin mendengar firman yang Hamba-Mu sampaikan. Berkati mereka semuanya Tuhan, tanpa terkecuali. Berkat-Mu berkelimpahan, berkat-Mu berkelimpahan. Berikan kemampuan untuk berjalan melewati proses, supaya hidup mereka berkemenangan dan menikmati kasih setia Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sembah